Good morning, sir, and good morning, friends. I'm Yonista Tiwatilia, and now I will presentation about my final test. Number one, give example of 5 Fortits external and internal variation in the James language. Nah, variasi internal itu kan meliputi morphology variation, syntax variation, and semantic. Nah, di daerah saya yaitu Kedang dibagi menjadi dua daerah, yaitu daerah pesisir dan daerah pedalam. Untuk bahasa yang digunakan itu sama, tapi beda aksen dan morfirnya, di mana daerah pedalam aksennya lebih lembut, sedangkan di daerah pesisir aksennya lebih kasar. Dan ada penambahan kata ng, h, j di ujung dialek. Nah, for example dari morphology variation itu misalnya daerah pedalam dari kata pan, daerah pesisir itu pang yang artinya jalan. Daerah pedalam itu kan lebih halus, pan. Sedangkan daerah pesisir itu di ujungnya ditambah dengan ng, pang. Itu kayak terlalu kasar begitu, yang artinya jalan. Dan yang kedua, kata daerah pedalam itu misalnya kata min, sedangkan daerah pesisir itu ming, yang artinya minum. Nah, maknanya sama, cuman pronunciation-nya itu yang berbeda. Nah, yang kedua, syntax variation. Contohnya daerah pedalam itu contohnya kalimatnya seperti sobekua. Terus untuk daerah pesisir itu jobekua, kayak begitu. Itu yang artinya kamu lagi buat apa, begitu. Nah, untuk semantiknya itu untuk daerah pedalam itu contohnya seperti kata uya. Terus untuk pesisir itu huja, yang artinya hujan. Nah, terus selanjutnya kata kamin, daerah pedalam itu contohnya kata kamin. Terus untuk daerah pesisir itu kaming. Nah, makna dan artinya itu sama, cuman untuk daerah pesisir itu ditambah atau diganti huruf. Misalnya kayak tadi kata daerah pedalam yang tadinya pan, tapi daerah pesisirnya pang, yang di ujungnya itu di bagian ujungnya itu ditambah ng. Terus yang kayak tadi yang kayak daerah pesisir daerah pedalam itu ya, untuk daerah pesisir itu huja, yang tadinya y tapi diganti j, begitu. Oke. Terus untuk variation eksternalnya itu kan karena faktor geografis, bahasa yang digunakan orang yang tinggal di desa dan orang yang tinggal di kota itu berbeda, maka di Kabupaten Lembata pada umumnya itu kata yang diucapkan itu atau kalimat yang diucapkan itu semisalnya seperti contohnya seperti engkau kenapa maka, nah itu artinya itu bahasa Indonesia yang bakunya itu kayak kamu kenapa. Nah, itu. Terus yang kedua itu semisalnya Jo engkau pi mana maka, yang artinya itu terus kamu mau kemana, begitu. Terus next yang kedua, nomor 2-nya itu
bad language used in the Kedang area. Bahasa buruk yang di daerah saya itu biasanya itu contohnya seperti kata tondor. Kata tondor itu lebih mengarah ke anak perempuan yang mau beranjak remaja begitu. Itu kan kayak tidak tenang atau dikatakan kayak puber begitu, puber. Terus yang kedua kata buke-beke. Buke-beke ini diucapkan kepada orang yang dikatakan terlalu bodoh begitu. Orang yang dikatakan terlalu bodoh. Nah, yang ketiga melawan lekor. Melawan lekor ini kata ini digunakan untuk orang yang melawan perintah. Orang yang kayak melawan perintah dari seseorang begitu. Dan yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, OHWU. OHWU ini maksudnya kayak kata ini diucapkan untuk menghina atau mengejek seseorang atau sesuatu yang tidak dia sukai begitu. Selanjutnya nomor 3. Oke, di sini saya mengambil analisis dari movie Naruto episode 336. Nah, untuk comparative principle, maximum violation, and possible imperatornya itu meskipun ada dendam, cinta dan kebencian, tetapi mereka tetap sejalan saat dibutuhkan dan saling mendukung, bertanggung jawab untuk menyelamatkan desa dan seluruh dunia. Oke, next nomor 4. Di sini saya menganalisis video debat antara Donald Trump dan Joe Biden. Nah, dari video debat antara Presiden Donald Trump dan Joe Biden yang dipandu oleh Kristen Welker, untuk strategi mereka merancang dengan sangat detail, dan untuk tindak tuturnya itu masih ada unsur kesopanan dalam berbicara dalam membahas krisis virus corona tersebut. Oke, selanjutnya nomor 5, 9 aspek of UNESCO language vitally. Yang pertama itu transmisi bahasa antar regenerasi. Nah, di mana bahasa yang digunakan oleh semua generasi penuturnya dalam semua ranah pemakaian bahasa. Nah, contohnya itu seperti bahasa ibu, karena bahasa ibu itu kan regenerasi masih pakai. Terus yang kedua jumlah penutur yang besar, di mana bahasa dengan ranah penggunaan yang terbatas dan jumlah penuturnya lebih kecil dari bahasa lain yang ada dalam komunitasnya. Berarti misalnya seperti bahasa, contohnya kayak seperti bahasa adat atau bahasa mantra, itu kan biasanya yang digunakan oleh orang-orang yang tertentu, seperti dukun atau petua adat. Nah, terus yang ketiga itu bahasa yang mulai terancam punah. Bahasa yang mulai terancam punah ini bahasa yang jumlah penuturnya menyusut dari generasi ke generasi. Itu kayak contohnya seperti kalau kami punya itu kayak sepertinya kayak sair dulu itu kan sair daerah itu kan kayak sudah generasi sekarang itu kayak sudah tidak menggunakan lagi.